Iran membalas serangan Israel menggunakan rudal hipersonik menghantam kilang minyak dan pelabuhan di Haifa yang menjadi pusat energi Israel. Korban tewas terus bertambah. Lantas apa yang membuat Iran berani melancarkan serangan balik ke Israel? Telah bergabung bersama kami di studio Agung Nurwijoyo selaku pakar hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat sore Mas Agung, terima kasih waktunya bersama kami. Ini kita langsung saja membahas Israel telah melakukan serangan pada tanggal 13 Juni kemarin. Serangan yang besar-besaran. Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama dan juga menjadi pemicu terjadinya peperangan antara Israel dan juga Iran? Ya, motif dari Israel ini kemudian kita lihat sesuai dengan apa yang kemudian dinyatakan oleh Netanyahu ya dalam hal ini adalah yang pertama, Israel senantiasa melihat bahwa Iran itu lahir sebagai axis of evil, sebagai ancaman nyata, sebagai existential threat buat Iran, buat Israel dalam hal ini, dalam konteks keamanan di kawasan Timur Tengah. Yang kedua, tentu yang kemudian dilihat adalah proyek pengembangan nuklir. Yang sebenarnya kalau boleh kita jujur mengatakan bahwa hari ini sebenarnya tanggal 15 Juni ini adalah putaran ke-6 dalam pembicaraan nuklir antara Amerika dengan Iran yang akan dilangsungkan di Oman. Tapi Perdana Menteri Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa harus di-cancel karena ada serangan yang begitu masif dilakukan oleh Israel seperti itu. Dan tentu ini menjadi satu hal yang kemudian bagi saya ini memperburuk dalam konteks keamanan di kawasan dan kontraproduktif terhadap upaya perdamaian yang kemudian ingin diciptakan. Dan kemudian logis kemudian akhirnya ada proses yang kita bilang sebagai serangan balik atau retaliasi yang kemudian dilakukan oleh Iran. Senantiasa kemudian kalau dalam sisi Israel menggunakan alasan perihal masalah preemptive strike untuk kemudian melakukan serangan. Padahal dalam konteks hukum internasional ini menjadi sesuatu hal yang sifatnya debatable. Dalam konteks ini, apakah preemptive strike itu bisa dikatakan sebagai self defense? Nah, ternyata dalam kenyataannya kan tidak mutlak seperti itu. Nah, ini kemudian menjadi otokritik yang sangat kuat dan tekanan dari dunia internasional. Dan selain itu juga yang menjadi menarik adalah Iran merupakan negara yang secara terang-terangan dan terbuka melancarkan perang dan juga mendeklarasikan akan perang dengan Israel. Ini kan tentunya berbeda dengan negara-negara lainnya. Betul. Nah, dalam hal ini kita akan melihat bahwa Iran menyatakan hal demikian karena memang Iran senantiasa menjadi antitesis bagi keberadaan Israel. Bukan sekedar Israel, tapi juga Israel dengan aliansinya, termasuk juga Amerika Serikat. Ya, dan dalam hal ini pun kita melihat kepedean untuk kemudian Iran menyatakan hal tersebut tentu dengan dijaring terkait dengan kekuatan proksinya Iran di kawasan Hizbullah dan segala macam. Walaupun memang kita dalam realitasnya melihat dalam kondisi beberapa waktu belakangan terakhir proksi-proksi Iran ini cenderung kemudian menurun, terutama dengan berbagai macam operasi-operasi militer yang kemudian terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Peta kekuatan militer antara Israel dengan Iran ini seperti apa? Nah, kalau dalam peta kekuatan militer tentu dalam konteks personil mungkin kita akan melihat bahwa secara personil jumlah personil aktif yang dimiliki oleh Iran jauh lebih besar dibandingkan Israel. Tapi dalam perang yang sifatnya lintas negara, maksud saya adalah ada keunikan ketika kita melihat Timur Tengah. Perang-perang besar terjadi untuk negara-negara yang berbatasan secara langsung. Betul. Dan dalam hal ini Iran dengan Israel tidak berbatasan secara langsung. Akan melalui Yordan, di utara ada Suriah, demikian. Beda dengan semisal perang 67, perang 73, hampir semua termasuk juga perang yang terjadi di Suriah. Semua perang-perang itu terjadi di dalam wilayah yang berbatasan darat secara langsung. Kemarin juga Israel dengan Hizbullah, Lebanon berbatasan dengan langsung. Nah, artinya dalam hal ini kita tidak melulu melihat keberadaan manpower ini sebagai satu sifat determinan. Kalau model seperti yang kita lihat sekarang, kecenderungannya adalah sifatnya menggunakan drone atau kemudian rudal balistik dan segala macamnya seperti itu. Nah, tentu yang kemudian senantiasa dilakukan oleh Iran dalam hal ini meskipun punya MiG, beberapa pesawat-pesawat, tapi sebagian besar pesawat-pesawat tua sebenarnya. Dan itu sebenarnya menjadi kontraproduktif dalam konteks yang sifatnya perang ternyata kecenderungannya secara kapasitas asimetrik. Beda dengan kemudian kemampuan Israel. Bahkan saya melihat beberapa media terakhir menyatakan F-35-nya sudah kemudian dimodif seperti itu. Nah, dan dalam beberapa 2 hari terakhir, 3 hari terakhir kan kemudian kita melihat Iran hanya menggunakan rudal dan kekuatan drone-drone-nya saja. Artinya ada semacam, boleh saya bilang, limitasi dari kekuatan
kekuatan Iran itu sendiri. Nah, tapi limitasi dari kekuatan Iran ini sendiri tentunya bertentangan dengan sikap Iran yang justru berani. Lalu apa sebenarnya yang menjadi kekuatan dari Iran? Nah, menurut saya ada faktor ketika kita melihat foreign policy analysis, ada faktor eksternal yang mempengaruhi sikap satu negara, itu betul. Ada faktor internal dari dorongan domestik, itu betul. Tapi kita tidak bisa memungkiri juga ada faktor leadership di dalamnya. Saya pikir karakter seperti halnya Ali Khamenei tetap menjadi antitesis bagi keberadaan Israel dan juga kekuatan-kekuatan lain yang memang kontraproduktif terhadap dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Lantas untuk peperangan yang terjadi antara Iran dan juga Israel ini secara geopolitik di Timur Tengah, ini apa dampaknya? Tentu dampaknya yang pertama yang menjadi ketakutan yang paling besar adalah perihal masalah harga minyak. Dalam beberapa hari terakhir 10% sudah naik harga minyak dunia. Ya, apalagi kalau kemudian Iran memberikan ancaman terhadap blokade terhadap Hormuz. Ini bukan kali pertama dalam rentang ke dalam konteks dinamika eskalasi di kawasan Timur Tengah ya, khususnya implikasi dari perang Gaza ya. Kita melihat di tahun 2024 Israel pun sudah melakukan serangan terhadap Iran yang berbalas dengan kemudian Iran juga melakukan serangan dengan menggunakan drone dan segala macamnya. Efek dari perang tersebut adalah naiknya harga minyak ya. Nah, tentu dari hal itu yang kemudian ini yang menjadi hal yang perlu diantisipasi. Itu pertama. Yang kedua, tentu kemudian keamanan di kawasan. Ya, dalam hal ini saya melihat juga Israel ada intensi untuk melihat semacam test the water. Iran sejauh ini seberapa besar sih pengaruhnya sekarang? Ya. Dengan berbagai macam kita melihat series tribulasi dengan Iran yang cukup kencang beberapa waktu terakhir dalam sekitar 1-2 tahun terakhir antara Iran dengan Israel. Nah, dalam hal ini secara politik dia akan melihat pengaruhnya masih kuat atau tidak, karena bagaimanapun juga kita melihat kawasan Timur Tengah, Iran tetap menjadi salah satu regional power. Tapi Israel dalam hal ini saya menduga Israel pengen melihat sejauh mana sih kekuatan Iran hari ini ya, dalam konteks politik, dalam konteks militer. Artinya tapi Irannya sendiri ingin tetap menunjukkan sebagai eksistensinya sendiri. Makanya tadi saya bilang akan senantiasa melakukan serangan balasan, tapi mungkin dalam batasan-batasan yang bagi mereka ini masih sifatnya reasonable untuk kemudian dilakukan. Artinya menurut Mas Agung sendiri eskalasi konflik ini masih akan terus terjadi? Tentu. Saya pikir dalam hal ini eskalasi makin masih dalam beberapa waktu terakhir masih akan tetap ada ya. Karena tapi kalau kemudian jadi pertanyaan apakah kemudian akan meluas, itu masih jadi pertanyaan besar. Karena memang dalam hal ini menjadi satu ketakutan adalah penggunaan hulu ledak nuklir. Itu menjadi potensi terhadap perang dunia. Tapi selama itu tidak digunakan, perangnya hanya sifatnya limitasi antara Iran dengan Israel. Selama juga dalam hal ini kan juga beberapa negara-negara berbatasan juga punya ketakutan tersendiri. Lepas dari kemudian Yordan itu melakukan intercept terhadap beberapa rudal-rudalnya Iran, tapi kita melihat ada ketakutan tersendiri dihadapi oleh Yordania, karena dia akan menjadi negara yang terdampak secara langsung ketika eskalasi ini benar-benar pecah dalam sifatnya lebih masif seperti itu. Dan dalam skala yang lebih besar lagi, apakah ini juga menjadi kekhawatiran kita semua bahwa perang dunia ini bisa terjadi? Saya pikir ada beberapa prasyarat ketika kita bicara masalah perang dunia. Yang pertama tentu yang harus kita lihat adalah ketika sifatnya semakin masif dalam konteks eskalasi penggunaan senjata. Apalagi kalau kemudian itu menggunakan hulu ledak nuklir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keterlibatan aktor yang sifatnya lebih beragam. Ada karakter khusus ketika kita memahami perihal masalah Timur Tengah. Timur Tengah itu senantiasa dikenal sebagai penetrated system. Artinya sistem yang tidak hanya memainkan aktornya itu tidak hanya di kawasan. Tapi aktor eksternal juga akan memainkan peranan yang sifatnya masif. Dalam hal ini adalah misalkan Amerika Serikat. Kita akan juga melihat bagaimana Amerika Serikat untuk merespon. Itu satu. Juga aktor-aktor di kawasan. Nah, aktor di kawasan bagaimana kemudian selama mereka masih bisa refrain atau menahan diri, kecenderungannya hanya limitasi antara Iran dengan Israel. Ya, tapi kalau kemudian semuanya terdampak secara langsung, maksudnya saya terdampak secara langsung itu di luar dari aspek ekonomi ya, misalkan Israel atau Iran mulai menyasar beberapa objek-objek yang kemudian secara kedaulatan melanggar misalkan di tempat-tempat yang lain. Tentu itu akan menjadi implikasi yang sifatnya lebih masif terhadap dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Nah, dalam hal ini memang harus ada upaya secara internasional, mitigasi maupun mekanisme yang sifatnya lebih khusus untuk menekan kedua belah negara untuk menahan diri. Ya, agar memang tadi salah satunya dampak paling nyata yang di depan mata urusan masalah misalkan tadi ekonomi tadi. Kalau kemudian harga minyak naik tentu akan membuat dinamika
tidak hanya di kawasan, tapi juga secara global. Nah, gitu. posisi di Amerika sendiri ini di mana? Nah, Amerika ini menarik. Amerika ini kemudian kita bisa melihat bahwa ada semacam, boleh saya bilang, anomali ya dalam konteks ini. Di satu sisi Amerika membicarakan nuclear talks dengan Iran, ya, yang kemudian kalau nuclear talks ini bisa lancar, ada intensi embargo ekonomi Iran akan dicabut, gitu. Nah, tapi yang kedua, Iran akan diberikan keleluasaan untuk ya pengembangan nuklir secara terbatas, ya. Tapi di sisi yang lain, ketika Iran diserang oleh Israel, Donald Trump kemudian memberikan pujian terhadap apa yang dilakukan oleh Netanyahu seperti itu. Artinya Amerika tetap memainkan sebagai aktor yang punya standar ganda dalam hal ini, ya. Saya pikir juga punya dugaan terlalu bodoh kemudian kita menganggap bahwa Israel ketika melakukan serangan tidak ada restu, meskipun Amerika tidak pernah menyatakan bahwa enggak, kita tidak mendukung dan kita tidak pernah ikut campur urusan masalah seperti ini. Tapi bagaimanapun juga adalah ya kita dalam politik aliansi memahami bahwa keberadaan Israel itu adalah kepanjangan tangan dari kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dalam hal ini. Tentunya kemudian mendapatkan restu dari Amerika Serikat ini menjadi satu hal yang penting juga buat eksistensi Netanyahu dan Israel itu sendiri. Nah, tentu dalam hal ini memainkan aktor yang sifatnya lebih beragam itu menjadi satu kemestian. Timur Tengah tidak bisa kemudian hanya sekedar dominasi keberadaan Amerika Serikat. Aktor-aktor lain dalam konteks perdamaian internasional, dalam konteks perdamaian global, tentu harus memainkan peranan yang sifatnya lebih masif dalam menciptakan perdamaian internasional. Perundingan tersebut apakah bisa dilaksanakan oleh Amerika dengan Iran misalnya, seperti dalam perundingan yang sudah berjalan dalam pembahasan nuklir itu? Nah, tentu kemudian ada anggapan bahwa serangan ini yang dilakukan oleh Israel ada tujuannya untuk mendorong Iran agar segera menyepakati perundingan dengan Amerika Serikat. Semacam sinyalemen bahwa kalau Anda tidak menyetujui perjanjian perdamaian dengan Amerika Serikat, Anda memiliki dampak seperti ini. Ada aktor yang kemudian senantiasa menjadi pemantau Anda di sekitar kawasan Timur Tengah. Nah, tapi kita menginginkan dalam setiap perdamaian, dalam setiap negosiasi, dalam setiap diplomasi ada sifatnya win-win. Kita tidak ingin kemudian ada satu pihak yang benar-benar sifatnya seperti patron klien. Ada satu pihak yang akhirnya benar-benar dikebiri dengan berbagai macam kepentingan dan segala macamnya. Tentu itu yang kemudian menjadi satu hal yang penting untuk kemudian diperhatikan menurut saya. Artinya sebenarnya dalam hal ini adalah dalam konteks negosiasi perdamaian, tentu kita menginginkan semua mendapatkan hak-haknya, ya. Dan tentu kita menginginkan semua bisa to refrain, semua bisa dalam kondisi yang sifatnya aman, damai seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi satu intensi penting ya sebenarnya untuk diperhatikan. Baik, terima kasih Mas Agung. Itu informasinya. Terima kasih juga perbincangannya bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu Mas Agung. Terima kasih waktunya bersama.